أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Para hadirin peserta kajian Himayah di mana saja berada, tentu pertama mari kita menjadikan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Islam Himayah. Alhamdulillah pada edisi hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita beliau yang kami hormati, juga beliau yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Ustadz Enang Irfan Mufatton SPDI. Alhamdulillah beliau bersedia untuk hadir di studio Himayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Gimana Ustaz tadi di jalan lancar Ustaz? Masyaallah, alhamdulillah. 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 Baik Ustaz, selanjutnya pada kajian hari ini insya Allah kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik berkenaan dengan keluarga, yaitu hal-hal yang bisa mengharmoniskan keluarga Ustaz. Baik para hadirin peserta kajian Himayah, alhamdulillah Ustadz Enang Irfan sudah hadir, dan pada kesempatan hari ini insya Allah beliau akan membawakan tema hal-hal yang mengharmoniskan keluarga. Baik, barangkali untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustadz untuk memaparkan kajian atau diskusi atau interaktif pada hari ini. Kepada Ustadz saya persilakan Ustadz. Baik. Jazakumullah khair. Ansar, masyaallah tabarakallah taala. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Fa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta kajian kajian Islam Himayah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Insyaallah di tengah-tengah kesibukan kita menjalani aktivitas di pagi hari menjelang siang, di tengah-tengah kesibukan kita dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa untuk memberikan waktu, memberikan ruang untuk mengkaji, mendengarkan kajian di program kasih ini, kajian Islam Himayah ini. Kami yakin dari kaum muslimin wal muslimat yang ikut bergabung mendengarkan kajian ini pasti adalah orang-orang yang penuh dengan semangat menyongsong setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di pagi hari, menyongsong rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan-keberkahan yang Allah akan berikan. Karena di pagi hari adalah doa yang selalu
dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka dari aktivitas kita dari ba'da subuh atau ba'da naum, setelah tidur sampai dengan hari ini, semoga kita senantiasa selalu diisi dengan nilai-nilai kebaikan, mengharap keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita akan mencoba untuk berdiskusi, sharing ya, tentang sebuah tema yang kita angkat atau yang kita berikan. Temanya adalah hal-hal yang mengharmoniskan rumah tangga. Kita paham istilah ini, istilah harmonis ya Pak Ansor. Istilah harmonis ini adalah istilah yang sudah menjadi baku di tengah-tengah kaum muslimin. Yang digambarkan secara umum bahwa harmonis adalah suatu yang terjalin dua arah yang baik antara suami dan istri dan anggota keluarga secara keseluruhan. Ya. Namun coba kita lihat sedikit tentang makna harmonis itu sendiri. Ya, makna harmonis kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita mengawal dari Kamus Bahasa Indonesianya, KBBI-nya. Bahwa ternyata kita buka kalau harmonis itu adalah diartikan seia dan sekata, Pak Ansor. Seia dan sekata. Artinya, kalau keluarga harmonis itu berarti keluarga yang searah, satu visi, satu misi. Antara kepala keluarga dengan yang dipimpinnya. Antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Yaitu kepala keluarga, suami di sini, kemudian yang dipimpin adalah istri dan anak-anaknya. Di seia sekata, satu arah dan satu tujuan. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dalam rumah tangga itu, kalau orang-orang yang disebut rumah tangga yang harmonis itu tidak pernah ada cekcok, tidak pernah ada perselisihan? Tentunya tidak seperti itu. Keluarga yang harmonis adalah sekalipun ada perbedaan, tetap dia merujuk kepada sebuah tujuan kehidupan berumah tangga, yaitu ibadah kepada Allah, menghantarkan kita sebagai kepala keluarga dan yang dipimpinnya, istri dan anak-anaknya, untuk masuk surganya Allah Jalla wa'ala. Sehingga kerikil-kerikil ataupun konflik-konflik yang ada dalam kehidupan rumah tangga tetap akan nampak harmonis. Karena setiap ada perbedaan selalu merujuk kepada satu tujuan yang sama, seia dan sekata tadi. Ketika ada masalah apapun diselesaikan, kita kan sudah seia dan sekata, kita sudah sepisi, semisi. Maka akan dikembalikan kepada tujuan-tujuan tadi. Nah, maka berdasarkan dari kamus tadi, kamus bahasa Indonesia, bahwa harmonis itu adalah seia, sekata, sejalan, selaras, ya. Itu. Nah, kemudian arti dari sebuah keluarga sendiri juga kalau kita lihat dalam kamus, siapa yang disebut dengan keluarga? Yang disebut dengan keluarga itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, ya, di situ ada ibu, bapak beserta anak-anaknya, ya. Ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Kemudian orang-orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Jadi tanggungan kepala keluarga. Ya, di situ bisa jadi mungkin sepupunya, adiknya dan seterusnya. Atau juga maknanya satuan kerabat yang ada di dalam sebuah masyarakat, itu sebuah keluarga. Jadi intinya apa yang ada dalam tanggungan kita, dalam rumah tangga kita, di rumah kita, itu bisa disebut namanya keluarga. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, bagaimana kalau kita buka dalam Mu'jamul Wasit, ya, Kamus Besar Bahasa Arab, bahwa ta'rif al-usrah atau keluarga itu adalah ar-rad'u al-hasin. Ar-rad'u al-hasin. Ma huwa rad'u al-hasin? Yaitu perisai, ya, tameng
Jadi tameng yang terlindungi, ya, sudah punya al-hasin tameng ar-radud perisai. Artinya kalau keluarga itu sebetulnya adalah sebagai perisai kita, orang-orang sudah berkeluarga itu adalah menjadikan eh, itu sebagai tameng dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita berbuat maksiat karena kita belum menikah, ya, kita berbuat maksiat karena kita belum berkeluarga, itu jauh lebih rentan, lebih gampang maksiat itu dilakukan. Karena belum ada tameng. Makanya kan kata Nabi kepada para pemuda yang belum bisa menikah, pesannya apa? Fa'ilam tastati' falaka bisaum. Jadi kalau kamu tidak bisa, maka hendaklah kamu banyak berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Karena sungguhnya puasa itu adalah perisai sebagai tameng. Nah, artinya ketika kita belum bisa berumah tangga, maka memperbanyak saum sebagai perisai. Berarti kalau kita sudah berumah tangga, itu sebagian dari perisai yang sudah kita miliki. Ya. Nah, kenapa ini disebut perisai? Karena dengan kita berumah tangga, seorang laki-laki bisa menyalurkan secara biologisnya kepada istrinya dengan halalan thayyibah, dengan halal dan baik, dan itu menjadi keridhaan dan bahkan ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, Ustaz. Ya. Saya beri kesempatan dulu kepada peserta kajian Islam Himayah, karena ini kajian ini adalah bentuknya interaktif. Kami persilahkan mungkin pada hadirin yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Saya ingin menanyakan satu nih, Ustaz. Berkenaan dengan tadi yang sudah dijelaskan tentang definisi harmoni, Ustaz. Iya. Seperti definisi harmoni seperti apa, Ustaz, dalam keluarga itu, Ustaz? Karena kan kita sering perhatikan keluarga itu kadang-kadang ada saja persoalan-persoalan yang kecil gitu. Nah, dengan harmoni itu seperti apa, Ustaz? Taib, barakallahu fikum. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di awal mukadimah saya sampaikan yang namanya harmonis atau harmonisasi dan seterusnya. Kan kalau kita lihat mengangkat junjung mengharmoniskan ya, itu kan ada sebuah proses, artinya menjadikan keluarga menjadi harmonis. Kan tadi temanya hal-hal yang mengharmoniskan keluarga. Ya, artinya ada di situ pekerjaan, imbuhanmu dan akhiran itu kan proses pekerjaan. Artinya harus ada usaha dan langkah-langkah yang konkret untuk menjadikan bahwa rumah tangga itu rumah tangga yang harmonis, yang seia dan sekata. Nah, pertanyaan tadi, apakah kemudian harmonis tadi dengan seia dan sekata itu tidak ada kerikil-kerikil, tidak ada konflik, ya kan? Lurus terus gitu ya, Pak Ansar ya. Ternyata tidak. Yang dimaksud harmonis itu ketika ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, ketidaksesuaian, ketidaksamaan antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, maka kalau rumah tangga yang harmonis, dia akan kembalikan ke tujuan awal bersama-sama itu tadi, seia dan sekatanya. Jadi tidak memperlebar masalah, tetapi memperkecil masalah, kemudian mencari solusinya. Karena dia paham kedua-duanya bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk ibadah. Maka kita seia dan sekata dalam menggapai ibadah ini. Dan kita tahu bahwa pernikahan ini ibadah seumur hidup. Kalau sholat ada batas waktunya, saum ada batasannya, haji, umroh, semua ada batasannya. Ibadah yang seumur hidup adalah an-nikah. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minna." Siapa yang tidak menyukai menikah atau tidak membenci sunnahku dalam menikah ini, bukan dari umatku. Karena tadi dikatakan dalam definisinya ar-rad'ul hasin, sebagai perisai bagi kita. Maka antara yang bujang dengan yang udah menikah, antara yang masih gadis dengan yang sudah menikah tuh pasti kehidupannya akan lebih mudah. Goyang mudah, tidak stabil. Itu yang masih jomblo. Nah, ini yang jomblowers ini juga harus segera punya tahapan-tahapan itu ya. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi keharmonisasi atau harmonisasi itu bukan tidak ada kerikil-kerikil tajam, Pak Ansor, tetapi ketika ada itu kemudian dikembalikan kepada tujuan utamanya sehingga masalah yang besar menjadi kecil.
bukan menjadi semakin besar, mengecilkan masalah. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah lah, gitu ya. Iya. Jadi bukan justru kemudian harmonis, keluarga harmoni itu malah yang ada ribut terus atau berantem terus, tidak. Tapi ketika ada kerikil-kerikil, ketika ada badai-badai dalam kehidupan itu, dia bisa menyelesaikannya dengan baik karena paham suami dan istrinya ini punya tujuan yang sama untuk mencari ridha Allah Ta'ala, ibadah, paham, seia sekata dalam tujuan tadi, sevisi dan semisi. Nah, para jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, rahiman wa rahimakumullah. Dalam kita menggapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan seterusnya, secara teori ditulis banyak sekali, atau secara analisa kajian-kajian dalam kitab-kitab para ulama, banyak sekali ditulis tentang bagaimana cara atau kiat-kiat agar rumah tangga ini tetap harmonis, tetap bahagia sampai dengan kita terpisahkan dengan maut. Ya. Nah, maka ketika kita ingin mewujudkan sebuah pernikahan, mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang harmonis, maka itu diperlukan satu kesungguhan dari kedua belah pihak, suami dan istri, untuk memahami dari tujuan untuk apa itu berkeluarga. Tadi kalau sedikit saya singgung dari dua definisi tadi, ada definisi secara bahasa Indonesia menurut KBBI dengan kemudian definisi secara bahasa Arab, ya, bahwa keluarga itu adalah sebagai tameng, sebagai benteng dari perbuatan-perbuatan maksiat yang lebih besar, yaitu adalah perbuatan zina. Nah, kemudian upaya-upaya untuk bisa memahami bagaimana menciptakan atau membuat rumah tangga yang harmonis, sekalipun badai dan kerikil yang mengganggu dalam kehidupan rumah tangga itu, ini diperlukan usaha yang keras dari kedua belah pihak, baik suami dan istri dan keluarga secara keseluruhan, untuk memahaminya dengan ilmu. Gitu. Karena semua berawal dari ilmu. Memahami ilmu dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara kita menegur, bagaimana cara kita berinteraksi dengan tetangga dan seterusnya. Nah, sampai pun kepada kita berinteraksi dengan pembantu di rumah kita, khadim atau khadimah yang ada di rumah kita, ini Islam mengajarkan. Seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik, beliau menjadi pembantunya Nabi, khadim Nabi yang sudah lama bersama Nabi. Kurang lebih 10 tahun beliau bersama Nabi. Dan beliau pernah bercerita kepada para sahabat bahwa selama 10 tahun hidup bersama Nabi, kurang lebih, ya, itu bisa dilihat lagi dalam sirah. Artinya beliau lama bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, tapi Nabi belum pernah sekalipun mengatakan kata-kata yang kasar, sampai pun kalimat dengan kata, kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa kamu nggak ngerjain ini? Nggak pernah tuh menanyakan sampai seperti itu. Begitu luhurnya adab dan akhlak Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan pembantu. Tidak ada perbedaan, tidak ada jarak antara beliau dengan pembantunya, khadimnya. Ya. Nah, ini kan kalau kita tidak belajar, tidak mengaji, tidak taklim, tidak baca buku, kita tidak bisa melakukan ini karena kita tidak paham. Ternyata Islam sudah banyak mencontohkan. Itu dari sisi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada seorang sahabat, ya, ini riwayatnya dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Ubadah ibn Samit. Beliau menceritakan, beliau ketika itu melihat seorang yang antara majikan dan pembantunya dengan pakaian yang sama. Disangka ini putranya. Sangka sahabat ini, Abdullah bin Ubadah bin Samit ini, sangka beliau bersama putranya. Tapi dilihat ternyata begitu ditanya, ini adalah pembantu saya.
Jadi baju yang dipakai majikannya dengan baju yang dipakai pembantunya sama. Haula wala quwata illa billah. Ustaz, ini alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang masuk pertanyaan dari Taib. peserta nih Ustaz. Boleh saya bacakan Ustaz? Taib, tonton. Pertanyaan dari Azkana Filah. Assalamualaikum, Ustaz, Afan izin bertanya, faktor-faktor apa saja yang menghambat keharmonisan dalam keluarga ini? Pertanyaan Ustaz. Taib. Silakan Ustaz. Insyaallah, barakallahu fikum. Allah yubarik lahu wa yubarik lahum alaman kulli sa'il. Semoga Allah berkahi pada yang bertanya yang pertama ini, Masya Allah. Artinya antusiasme dalam mengikuti acara kasih ini luar biasa ya. Berarti beliau memperhatikan, mengamati, menelaah, mendengarkan dengan baik. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Nah, apa saja hal-hal yang menyebabkan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis? Maka dalam kaidah fikih ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Nah, artinya apa yang saya sampaikan, ini kan belum kita masuk kepada poin-poin kiat-kiat apa saja yang membuat keluarga harmonis ya Pak, belum sampai di sana. Belum. Kita baru mukadimah tadi. Nah, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman keterbalikannya, atau kalau saya katakan pemahaman anonimnya ya, keterbalikannya dari pemahaman keharmonis. Kan harmonis berarti lawan katanya tidak harmonis ya. Saya tidak tahu tuh lawan kata harmonis berarti apa ya dalam bahasa Indonesia. Nah, pokoknya intinya kita tahu bahwa tadi yang saya sampaikan baru tahap pertama itu adalah pertama dengan ilmu agama, dengan pemahaman yang baik terhadap agamanya. Sehingga dia berinteraksi dengan sampai kepada pembantunya pun begitu sangat luar biasa. Kalau kita tanya hari ini, ada nggak seorang majikan yang pembantunya dengan majikannya bajunya sama? Kita lihat kalau di mall tuh, ketara betul kalau majikan pakaiannya bagus, kalau pembantu pakaiannya putih-putih atau putih biru atau apa itu, kayak baby sitter itu ya. Tapi Islam tidak mengajarkan sebetulnya seperti itu, harus menyamakan. Karena kata Nabi, apa yang kamu berikan kepada pembantumu, apa yang kamu pakai, kamu juga berikan, kamu pakaikan juga kepada pembantumu. Apa yang kamu makan, ya kamu berikan juga itu sama dengan yang kamu makan, berikan itu kepada pembantumu. Itu ajaran Nabi seperti itu. Nah, maka berarti mafhum mukhalafahnya, kalau rumah tangga yang tidak harmonis, berarti adalah rumah tangga yang tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan pemahaman agama yang baik. Sehingga antara suami, istri, dan anak-anak yang ada di rumah itu tidak paham visi berumah tangga ini. Na'udzubillah kalau sampai kita udah punya anak 4, punya anak 5, tapi nggak ngerti visi rumah tangga ini untuk apa. Karena tujuan kita berumah tangga itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka luar biasa nih. Salah satu kita analisa dari dalil ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan 22. Ayat 21-nya Allah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya itu adalah Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ya. Kemudian tujuannya apa? Untuk litaskunu ilaiha, agar kita menjadi tenang. Antara laki-laki dengan perempuan Allah berikan dalam kehidupan dunia ini ya berpasang-pasangan, ada perempuan, ada laki, ada siang dan malam. Itu untuk ketenangan kita. Nah, kemudian di samping itu ada laki-laki dan perempuan, wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan itu sebagai mawaddah. Sebagian ulama mengatakan mawaddah itu adalah jima. Rahmah itu adalah keturunan. Nah, artinya Allah Maha tahu atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Allah menciptakan laki-laki dan wanita itu mengembangbiakan kita dengan proses jima. Karena ini yang Allah berikan nafsu hasrat kepada setiap laki-laki dan wanita, maka dengan nikah itulah sebagai solusinya. Maka tadi saya katakan sebagai benteng. Ya. Nah, kalau kita pahami secara ilmunya tujuan-tujuan nikah untuk ketentraman dan seterusnya, ya, ini akan menghantarkan kita sebuah kebahagiaan, keharmonisasian. Tetapi kalau sebaliknya ilmu itu tidak difahami, menikah ini hanya sebatas unsur menyalurkan biologi saja, tidak ada tujuan tadi seia dan sekata dalam visi dan misi membangun
keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi seorang sahabat yang sampai seperti itunya antara baju yang dipakai dengan pembantunya bisa sama. Ini kan kalau nggak didasari ilmu nggak akan bisa seperti ini. Ya, apalagi kalau kita lihat hari ini yang orang berpikirnya kalau sudah jadi majikan ya seratanya tinggi, kalau kita pembantu rendah kan gitu. Islam tidak seperti itu. Nah, maka artinya pertama yang menyebabkan tidak harmonis itu adalah bodoh terhadap agama, alias tidak berilmu. Ketika berumah tangga tidak dipahami, didasari dengan ilmu. Ya, itu yang kedua. Karena tidak ada ilmunya, muncullah yang berikutnya adalah ketidaksamaan visi dan misinya. Tidak seia dan sekata. Ya, contoh nih, kalau tidak didasari ilmu, ketika sang ayah mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu jangan melakukan ini. Kamu nggak boleh kamu melakukan ini." Ternyata anaknya kemudian ketika datang ke ibunya, dia bilang, "Bu, saya sama bapak nggak boleh kalau keluar malam-malam," gitu kan. Terus ibunya bilang, "Oh, kalau sampai jam 9 nggak apa-apa, Nak." Gitu. Nah, ini kan tidak sekata, tidak satu tujuan ya. Nah, ini akhirnya apa? Ketika antara ayah dan ibu, suami dan istri itu tidak seia dan sekata, tidak sevisi dan semisi dalam rumah tangga, yang ada konflik terus gara-gara anak jadi berantem. Gara-gara ada mertua jadi berantem, gara-gara ada orang tua jadi berantem, karena nggak sevisi. Nah, kemudian muncul lagi berikutnya, tidak ada kejujuran dalam rumah tangga. Istri suka bohong kepada suami, suami suka bohong kepada istri. Karena dianggapnya bohong hal yang ringan, yang remeh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, suatu kali Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu mungkin berzina?" Kata Nabi, "Iya. Seorang mukmin mungkin berzina, bisa berzina." Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah SAW, apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri?" Kata Nabi, "Iya. Bisa jadi seorang mukmin itu bisa juga dia mencuri." Pertanyaan yang ketiga, "Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berdusta?" La. Kata Nabi, "Tidak. Mukmin itu tidak mungkin berdusta." Kemudian Nabi mengatakan, membacakan satu firman Allah Ta'ala yang artinya bahwa sesungguhnya orang yang berdusta itu adalah mereka sesungguhnya mereka telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para jamaah sekalian, itu bagian atau itu dua hal diantaranya yang menyebabkan tidak harmonis, ya, yaitu tidak didasari ilmu. Kemudian yang kedua akan muncul kebohongan, kedustaan. Tentunya banyak sekali yang lain, Nah, di sini sebenarnya yang akan saya sampaikan ada 10 kiat untuk bisa mengharmoniskan keluarga. Nah, berarti kan 10 kiat itu keterbalikannya, itu menjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Ada 10 kiat yang mengharmoniskan keluarga, di antaranya tadi tentang ilmu dan bagaimana bersikap jujur ya atau berbohong. Nah, berarti jujur menjadikan harmonis keluarga, berbohong berarti menjadikan itu adalah kehancuran rumah tangga atau rumah tangga yang tidak harmonis, tidak seia dan sekata dalam mencapai tujuan rumah tangga itu. Nah, tentunya banyak lagi. Ya, mungkin nanti kita akan sedikit lanjutkan dulu atau mau pertanyaan yang kedua? Lanjutkan dulu, Ustaz. Lanjutkan dulu. Baik. Nah, pending sebentar. Baik, para jamaah sekalian. Nah, ada 10 kiat paling tidak. Sekali lagi yang kami sampaikan, banyak para ulama menulis hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga atau menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan paling tidak ya, itu ada 10 yang bisa kita pahami di sini. Yang pertama adalah tadi dengan ilmu itu maka kemudian akan lahir sifat-sifat berikut ini gitu ya. Yang pertama adalah perlakuan baik dan ketaatan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, pergaulilah para istri kalian itu dengan ma'ruf ya. Pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, baik ini
kalau kita memandangnya dari sisi analisa manusia, baik itu adalah sesuai selera kita gitu ya. Ya, contoh, kalau menurut adat mungkin orang yang seorang wanita yang tidak berhijab, mukminah atau muslimah tidak berhijab, tapi masih pakaian menutup aurat secara aurat yang intinya, menutup payudara, menutup kemaluannya, ya, tidak menampakkan itu, tapi belum berhijab, belum belum pakai jilbab, ya, itu mungkin secara adat biasa, itu oke, itu udah sopan gitu. Tapi kalau menurut Islam, ya, tidak seperti itu. Artinya harus lengkap. Bahwa ternyata kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memerintahkan kepada Nabi dan para umatnya, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabi bihinna. Bahwa diperintahkan para wanita, istri-istri Nabi dan istri kaum mukminin untuk menutup kepalanya dengan atau menggunakan jilbab sehingga tidak nampak antara si gemuk dengan si kurus. Nah, ini kan kalau bicara kebaikan, secara umum kebaikan itu relatif gitu. Tapi kalau kita bicara Islam, bahwa kebaikan adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka artinya, pergaulilah istri-istri kamu, pergaulilah keluarga kamu dengan ma'ruf, dengan baik, dengan konsep Islam, dengan konsep Quran dan Sunnah, gitu. Bukan dengan hawa nafsu kita. Maka di sini pentingnya kita pahami dengan ilmu dalam rumah tangga itu, supaya kita sadar, supaya kita paham. Kalau saya melakukan ini kepada istri saya, atau sebaliknya istri saya melakukan ini kepada suaminya, atau anak-anak melakukan ini kepada kedua orang tuanya, itu dalam Islam dibenarkan nggak kan gitu? Sampai-sampai kan dalam Islam dijelaskan seorang anak yang sudah balik, kalau masuk ke kamar orang tuanya ada aturannya. Ada 3 waktu yang tidak boleh anak-anak itu masuk ke dalam kamar orang tuanya. Ya, pagi, siang, sama malam. Saat mereka bangun tidur, atau istirahat siang, atau juga mau tidur. Itu kan ilmu. Ya. Nah, maka itu perlakuan yang baik. Ya. Artinya, seorang suami memperlakukan baik kepada istrinya. Istrinya melakukan perbuatan baik kepada suaminya. Begitu juga anak-anaknya. Dan penuh ketaatan. Suami sebagai kepala keluarga betul-betul di situ dijadikan sebagai imam. Ya, sebagai imam. Jadi apa yang disampaikan suaminya dia taati karena suaminya juga paham ilmu agama gitu. Bahkan menjadi tauladan. Ya, kalau kita buka kitab-kitab para ulama, termasuk salah satunya adalah buku Syekh As-Suwaid itu tentang manhaj tarbiyat tiflu lin Nabi SAW. Itu adalah di antara pesan kepada kita sebagai orang tua itu, kita harus menjadi tauladan di depan anak-anak, di depan keluarga. Ya, itu berarti kan kita harus melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan di depan mereka. Jangan sampai mencontohkan hal-hal yang buruk di depan mereka. Karena pengaruh orang tua yang saleh sangat kuat kepada anak-anak. Gitu. Nah, itu ya. Jadi perlakuan baik dan ketaatan. Jadi suami menjadi kepala keluarga, menjadi pemimpin betul di situ. Dipahami, ditaati, dipanuti, disegani, menjadi contoh tauladan yang terbaik, ya. Kemudian yang kedua, itu saling memahami. Saling memahami bahwa kita dalam rumah tangga itu antara suami dan istri harus saling memahami satu sama lain kekurangannya. Ya, oh, ternyata suami saya kekurangannya ini. Dia kalau telat makan nggak bisa tuh. Harus makanan siap sedia di atas meja. Jangan sampai telat dia makan. Kalau makannya telat, uring-uringan, marah-marah, atau misalnya gitu ya. Begitu pula suami tahu, oh kalau istrinya itu nggak suka makanan ketoprak. Maka jangan sekali-kali memberikan oleh-oleh pulang dari kerja bawa ketoprak gitu. Yang ada malah justru jadi berantem kan. Udah tahu nggak suka ketoprak, dibeliin ketoprak. Nah, banyak hal saling memahami di sini. Tafahum di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Asidku yang tadi saya sampaikan. Berarti lawan katanya adalah kebohongan. Ya. Maka harus jujur apa adanya. Nah, yang menarik para jamaah sekalian, jujur ini menjadi modal dasar untuk memperbaiki lisan kita. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman,
Berkatalah kalian selalu perkataan yang jujur. Qaulan sadida di sini para ulama banyak menafsirkan, di antaranya adalah kejujuran. Ya. Kenapa? Yuslih malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki amalmu. Nah, artinya kalau kita ada amal perbuatan yang kita sulit, ada amal buruk kita sulit kita tinggalkan, ada nih kita punya kekurangan, kita selalu mengerjakan perbuatan buruk setiap harinya. Maka di antara salah satu caranya adalah perbaiki lisan kita, lidah kita, jangan kita berbohong. Jujurlah kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada siapapun. Qulil haqqa walau kana murra. Nah, itu kejujuran penting. Makanya tadi Nabi mengatakan, ketika ditanya apakah seorang mukmin berzina, ya mungkin. Apakah seorang mukmin itu adalah mencuri, ya mungkin bisa terjadi. Tapi ketika ditanya apakah seorang mukmin itu berdusta ya Rasul, kata Nabi, la, mukmin nggak mungkin berdusta. Artinya karakter dosa itu bukan karakter mukmin, itu karakter orang-orang yang berdosa, karakter mujrimun atau mujrimin. Nah, itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian para jemaah sekalian, tadi saling memahami, yang keempat saling menghormati. Ya, saling memahami, saling menghormati. Jadi jangan sekali kita kalaupun lagi marah merendahkan istri kita, merendahkan suami kita. Hargailah dia, sekalipun mungkin dari sisi pendidikan. Dia contoh istrinya S2, suaminya S1 gitu misalnya, atau istrinya doktor, suaminya baru S2. Tetap kita sebagai istri harus menghormati. Atau juga mungkin penghasilan suami, penghasilan istri lebih besar dibanding suaminya. Itu nggak boleh merendahkan. Karena tanpa ada suami, kita nggak ada apa-apanya. Yes. Ya, perempuan itu, kalau Allah tidak ciptakan laki-laki, ya tidak ada manfaatnya. Iya kan? Bagaimana akan berkembang kehidupan? Maka Allah ciptakan azwaja tadi litaskunu, untuk saling memberi ketenteraman. Jadi kalau suami juga merasa ego, bahwa kalau saya nggak ada istri saya juga bisa hidup sendiri, atau sebaliknya yang istri yang sudah bekerja gaji besar, suaminya kayak begini mengapain, ini dah cerai aja, saya mau hidup sendiri, ya saya bisa kok cari makan sendiri gitu, saya bisa kok cari penghidupan sendiri karena sudah gajinya besar. Tapi ingat, Anda sudah melanggar konsep sunatullahnya tadi. Kalau tujuannya itu ya, lain hal kalau tujuannya kayak para ulama Imam Ibnu Taimiyah, itu beliau kan tidak menikah sampai wafatnya. Tetapi tujuan beliau tidak menikah bukan karena itu tadi, nggak mau direpotin, kalau punya istri mah ribet, dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit ditanya di mana Bi, di mana yang, di mana Pak, ya kan? Ibnu Taimiyah bukan itu, tapi waktu beliau habis untuk menuntut ilmu dan dakwah. Sehingga waktunya habis untuk itu. Kalau tujuan-tujuan seperti itu, dalam agama tidak dilarang, ya. Asalkan tujuannya jelas. Tapi yang lebih afdol adalah bisa menikah, juga bisa tetap dakwah dan juga bisa mengajarkan pada orang untuk belajar dan mengajarkan. Taib, ya. Kemudian, taib. Boleh nanya, Ustaz? Ya. Ketika sebuah pernikahan, kemudian pasangan itu tidak sefufu itu, Ustaz. Ya. Itu seperti apa sih, Ustaz? Taib. Nah, hal ini juga salah satu dalam satu riwayat itu Nabi pernah ada seorang sahabat yang mengajukan dirinya untuk menikahi seorang sahabiah. Ya. Tapi kemudian sama Nabi ditolak. Kata Nabi, Anda tidak sekupu nih dengan dia. Nabi tidak mengizinkan. Anda nikahnya dengan sama ini, tapi sama yang sahabat yang lain, sahabiah yang lain. Nah, ini juga salah satu ajaran Islam karena dari Nabi ya. Nah, ini adalah dalam proses awal tadi, Pak. Yeah. Proses awal. Itu kita juga harus mencari calon-calon yang ikhwan dan akhwatnya ini sekupu dari sisi ya paling tidak nasabnya, ya keilmuannya, pendidikannya. Karena ini secara psikologis akan berpengaruh ke depannya. Tapi saya bicara tadi, ketika ada keluarga yang memang sudah berjalannya waktu, sudah menikah, ya kan? Kemudian dalam perjalanannya, atau istri ini lebih giat belajar, dia ngambil S1, S2 sampai mungkin S3. Nah, sementara suaminya karena keterbatasan ini maisha dan seterusnya tertinggal gitu kan. Nah, maka dalam posisi saling menghormati tadi kita tetap harus bisa saling menghormati. Tapi secara dasar ketika awal kita untuk mencarikan jodoh antara ikhwan dan akhwat ini, tetap itu harus dilihat antara sekupu dan tidaknya, terutama dari sisi keilmuan ya. Dari sisi intelijensinya, sisi keilmuannya.
Kalau ya artinya kalau dia satu misal pendidikan stratanya S1, kemudian calonnya doktor, ini kan secara psikologis timpang sekali. Timpang. Walaupun mungkin dari sisi keilmuan agama ikhwan ini lebih mendominasi, lebih bagus ya. Tapi tetap secara psikologis nanti itu akan berpengaruh dalam perjalanan tadi untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga ya. Tetapi sekali lagi kalau kita memang di situ melihat ada nilai-nilai lebih dari ikhwannya ini ya kan, dia punya leadership yang bagus dan ikhwannya pede gitu kan, dan akhwatnya mau, ya nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah karena kita banyak seperti Nabi dengan Khadijah kan juga dari sisi usia tidak sekupu ya kan, bahkan lebih tua gitu ya. Tapi Nabi karena memang punya bimbingan, artinya diberikan bimbingan wahyu sehingga bisa memimpin semua itu, tak jadi persoalan. Artinya sepupu itu jadikan pertimbangan juga ya Ustaz ya, Ya. dalam sebuah pernikahan ini. Ya, itu harus dipertimbangkan karena ada riwayat tadi Nabi pernah menolak seorang sahabat yang menginginkan si fulanah untuk menjadi istri, nama Nabi ditolak, kamu nggak cocok kalau sama dia. Karena akan jadi muskilah nantinya, ada masalah. Karena tidak sekupu tadi, hanya Nabi mencarikan jodoh yang lain yang sekupu dengan sahabat ini. Itu ada riwayat, cuma saya lupa nama sahabatnya itu. Nanti bisa dibuka lagi dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Ustaz, kita Taib. boleh menyapa, ada pertanyaan sudah masuk lagi nih, Ustaz. Oke, taib. Ini Masya Allah, ini peserta ini cukup antusias Ustaz. Boleh saya bacakan saja pertanyaannya yang masuk ini. Dari Ibu Dede Mulhamah nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana peran seorang anak di tengah orang tua yang tidak baik-baik saja, Ustaz? Barakallahu fiik. Taib, nah. Insyaallah ini juga pertanyaan bagus sekali ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pada Ibu Dede Mulhamah yang bertanya ya. Semoga Allah jaga beliau dari segala hal-hal keburukan-keburukan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Taib. Nah, memang ini sebuah dilema ya, Pak Ansor. Ini sebuah dilema ketika satu misal anak sudah paham tentang ilmu agama dengan baik, tapi sementara kedua orang tuanya bodoh terhadap agamanya. Sehingga di tengah perjalanan itu, karena anaknya terus belajar, ikut aktif ngaji, pengajian, baca kitab, banyak baca buku dan banyak konsultasi kepada asatidz. Sementara ayah ibunya tidak aktif atau belum aktif dalam kajian-kajian seperti itu. Artinya bodoh terhadap agama. Akhirnya sedikit masalah, ada sedikit saja berantem. Sedikit aja menjadi konflik, masalah kecil menjadi masalah besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, anak-anak yang hidup di tengah-tengah seperti itu, keluarga yang tidak menimbulkan, tidak merasakan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya, lantas apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Apa yang harus dilakukan sang anak ini? Maka kita kembali kepada konsep Islam. Islam mengajarkan kepada kita bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, kemudian dalam surah Al-Asr juga dijelaskan ciri orang yang berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat, berarti termasuk kehidupan rumah tangga yang menghadirkan keharmonisasian dalam rumah tangganya, itu adalah yang mengikuti arahan, tuntunan yang Allah berikan kepada kita dalam surah Al-Asr, yaitu harus saling sabar dalam menasehati, selalu mengingatkan. Ya, sekalipun dia orang tua kita ingatkan. Tapi jangan di depan kedua-duanya. Jadi misalnya kita sebagai anak nih, lihat ayah kita selalu yang dominan, selalu yang membuat masalah, misal. Karena nggak paham terhadap agama, dia masalah sedikit marah. Banting piring, banting gelas, atau banting pintu, dan seterusnya. Maka kemudian anak bisa mendekat ke ayahnya dalam waktu-waktu tertentu. Mungkin ya minta waktu sama ayahnya untuk jalan-jalan. Sampaikan dengan baik-baik ketika sambil mungkin pergi ke Ragunan, pergi ke Ancol atau pergi kemana, sampaikan ya, atau Pak, boleh nggak saya memberikan saran-saran sama ayah. Dengan cara yang terbaik lah. Sampaikan nasihat-nasihatnya. Bahwa saya dapat dari kajian bahwa seorang ayah itu harusnya menjadi contoh tauladan yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Nah, kalau saya lihat ayah belum ada nih di depan kita. Ayah menjadi tauladan di depan anak-anak. Ayah malah justru memberikan contoh-contoh yang kurang baik.
tegur, nggak apa-apa. Kalau dengan cara yang baik, insya Allah itu akan diterima oleh beliau, oleh ayah kita atau orang tua kita. Begitu juga kepada ibu, kita sampaikan juga. Nah, maka biasanya ya dalam rumah tangga, kalau anak perempuan lebih dekat ke ayahnya ya Pak ya? Ya. Ya kan? Nah, anak laki dekat ke ibunya kan ada yang kayak gitu. Ada juga yang dekat sama ibunya, ada juga anak perempuan dekat sama ibunya, anak laki-laki dekat juga anak laki. Tapi secara umum kami melihat adalah kalau anak laki-laki dekat ke ibunya, anak perempuan dekat ke ayahnya. Seperti itu. Nah, maka kedekatan ini menjadi sebuah jembatan, wasilah untuk bisa menyampaikan kepada kedua orang tua kita. Karena kalau anak yang dirasa itu adalah yang istimewa, yang dekat, itu akan lebih mudah masuk. Ya. Jadi itu cara yang pertama, tetap nasihati. Ya, kalau dengan cara yang baik, saya yakin orang tua pasti menerima. Ya. Nah, kemudian cara yang kedua, buat kajian, buat ada majelis taklim khusus keluarga. Dimanggil ustadz ngisi kajian di rumah kita. Yang peserta kajiannya ya khusus rumah yang ada di rumah itu, yang keluarga besar di situ. Nggak perlu mengundang keluarga-keluarga yang lain yang jauh, cukup yang ada di situ. Nah, pertanyaannya, Ustadz, wah ayah saya boro-boro suka ngaji, Ustadz. Ayah saya, ibu saya malah sibuk terus. Ya, maka tadi dengan cara pendekatan, gimana kalau kita panggil Ustadz untuk ngaji supaya ada ketentraman dalam rumah tangga, gitu kan, ada kebahagiaan dalam rumah tangga, keharmonisasian. Insya Allah dengan cara itu kita bisa bisa mengarahkan yang baik. Ada satu cerita menarik, Pak Ansor, dari seorang sahabat. Allah, saya agak lupa nama sahabatnya ini. Jum'ah bin siapa gitu ya. Jadi ini beliau punya anak. Anaknya itu ada 3. Nah, ayahnya ini seorang penyembah berhala, pembuat berhala dan penyembah berhala. Itu kan maksiat kepada Allah nih, berbuat syirik ya kan. Nah, akhirnya suatu kali anaknya ini sepakat nih, karena anaknya ini sudah duluan masuk Islam, sementara ayahnya belum. Sepakat bagaimana caranya supaya ayahnya ini berhenti jadi pembuat patung, menyembah patung. Ikut Islam bersama anaknya dan kepada Nabi ya, artinya ngikutin Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu kali berhala yang dibuat dari kayu itu yang biasa disembah sama ayahnya diambil sama anak-anaknya, kemudian dimasukkan ke lumpur. Nah, begitu ayahnya mau ibadah, menyembah berhala itu nggak ada kan, parah betul. Siapa nih yang ngambil berhala saya nih? Siapa nih yang menghancurkan Tuhan saya nih gitu kan? Kalau saya tahu nggak akan saya kasih hidup sampai begitu. Nah, akhirnya hari keduanya berhalanya banyak tuh. Dimasukin lagi berhalanya itu ke dalam lumpur. Begitu juga sampai yang ketiga berhalanya dimasukkan ke dalam lumpur plus dikasih bangkai di situ, bangkai musang. Terus kemudian akhirnya ayahnya setelah mendapatkan 3 kali begitu, Allah berikan hidayah. Dia melihat bangkai ada di lumpur yang ada berhalanya di situ, dia mikir, ini kok sehina ini Tuhan yang saya sembah. Dia ada masuk dalam bangkai. Kok sehina ini Tuhan yang saya sembah. Kotor, penuh dengan lumpur. Seperti jijik betul ini. Nah, kemudian Allah berikan hidayah melalui dakwah anaknya tadi. Yang langsung mengingatkan dalam bentuk perbuatan. Langsung menghilangkan berhala tadi. Nah, ini sebagai contoh bahwa seorang anak ketika melihat orang tuanya bermasalah, konflik, itu jangan diem aja, berusaha untuk mendamaikan. Jangan dengan cara tadi. Siapa yang paling dekat dengan ibu, biar dia yang bicara. Siapa yang lebih dekat ke ayahnya, biar dia yang bicara. Jangan dipertemukan dua-duanya, terus kita menasehati di tengah-tengah mereka. Itu sama saja menghakimi, dan itu tidak sekupu tadi. Kita sebagai anak, mereka sebagai orang tua, pasti nggak bakal didengar. Tapi caranya satu-satu dulu. Ada yang membutuhkan orang ayahnya, ada yang menasehati ibunya. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah membuat kajian-kajian di rumah. Nah, kemudian yang ketiga juga, selain itu adalah sering diajak untuk menuntut ilmu keluar. Jadi taklim sendiri di rumah ada, kemudian diajak taklim.
Misal kita sudah ikut ngaji di Masjid Anu. Nah, sesekali siapa dulu mungkin yang bisa diajak? Bisa ibu dulu atau bapak dulu atau dua-duanya sekaligus. Ya, sambil mungkin, Bu, yuk kita jalan-jalan ke Anu, tapi sebelum jalan-jalan kita bisa nggak singgah dulu dengan pengajian yuk? Sebentar aja, cuma setengah jam atau 1 jam. Nah, itu banyak cerita teman-teman di kajian itu, teman-teman saya sendiri artinya mengalami itu, Pak Ansor. Dengan cara itu akhirnya dia, orang tuanya alhamdulillah jadi paham agama, bahkan sekarang hidupnya menjadi tentram, bahagia. Nah, tentunya masih banyak lagi cara-cara yang lain, paling tidak 3 itu menjadi solusi yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi? Syukron, Ustaz. Boleh, Ustaz, ini ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz? Oke, baik. Kamu melanjutkan mungkin materi. lanjutkan sedikit dulu ya. Boleh, Masih tadi baru sampai 4, poin 4, saling menghormati. Yang kemudian yang kelima adalah berusaha untuk saling menyenangkan. Nah, tadi kalau suami senang makanan sate itu misal, ya istri juga sesekali belikan sate. Juga sebaliknya, ya, suami senang lihat istri itu paling senang makan ketoprak, ya belikan ketoprak. Ya. Begitu juga anak, supaya senang ayah ibunya apa, bawakan. Kita pulang kerja sebagai anak nih, ya, bawa makanan kesukaan kedua orang tua kita yang kedua-duanya suka, gitu. Bawalah, saling menyenangkan. Karena kita lihat dalam kaidah nabawiyah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang istri itu, istri yang solehah apabila dipandang itu menyenangkan, ya kan? Idza ra'aitka, apa ya bunyi redaksi intinya, ketika dia dipandang oleh suami, itu suami menjadi senang. Begitu pula sang istri harusnya ketika memandang suami, juga istri menjadi senang. Maka suami pun harus bisa menyenangkan. Ya, salah satu contoh, maaf nih, kita punya kekurangan bau badan nih, sebenarnya laki-laki bau badan. Ya, sudah tahu punya kekurangan itu. Istri sering ngomel-ngomel gara-gara bau badan kita. Ya, istri jangan cuma ngomel, belikan sesuatu yang bisa menghilangkan bau badan itu. Nih, ya, Nibi pakai deodoran ini supaya bau badannya hilang. Begitu pula sebaliknya, ya. Jadi segala sesuatu apapun kalau saling menyenangkan itu nikmat. Bahagia betul. Walaupun nilainya mungkin kecil ya. Nilainya kecil. Ya, apalagi secara umum lah. Wanita itu paling suka apa? Yang paling disukai wanita apa menurut Pak Ansor dalam kehidupan ini? Emas. perhiasan. Itu memang Masya Allah, laki-laki kalau bisa memberikan itu di momen-momen tertentu, Masya Allah, itu sangat menyenangkan. Ya tentunya kalau emas ini kan bukan berarti setiap laki-laki harus memberi seperti itu, ya. Maka kenapa kalau kita lihat mahar itu kata Nabi adalah yang terbaik untuk perempuan? Karena fungsinya untuk memuliakan. Ya, kita muliakan istri kita dengan hadiah-hadiah. Ya, saling memberi tadi, saling memberi, menyenangkan. Ini nilainya nggak mesti emas, nggak mesti yang mahal. Tetapi tadi kesukaannya apa? Itu yang paling diberikan atau yang diperhatikan, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah mencari solusi bersama. Jadi kalau ada masalah, musyawarah. Ayo kita cari solusi bersama. Saya teringat sebuah kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ada termaktub cerita kisah ini. Ketika terjadi wabah ta'un, ya wabah ta'un itu, Umar bin Khattab meminta pendapat dari para sahabatnya yang senior dengan sahabat-sahabat yang lain. Apakah rombongan yang dari Madinah ke Syam ini terus lanjut atau balik lagi? Kan sebagian sahabat mengatakan terus lanjut. Ya, sebagian lagi mengatakan oh tidak, karena di sana ada wabah taun, kita bisa bahaya, balik lagi. Artinya menjunjung tinggi musyawarah ini penting. Dalam keluarga itu harus selalu musyawarah, apalagi kalau ada masalah. Ya, cari solusinya bersama-sama. Yuk, ini ada masalah begini nih. Panggil ya keluarga kita, anak kita kumpulkan. Nak, gimana solusinya nih? Menurut kamu mah bagaimana Mi? Bagaimana solusinya? Nah, kemudian nanti yang mutusin baru suami sebagai kepala keluarga, ya. Ini musyawarah itu bagian dari Islam loh, jangan sampai salah ya. Nah, yang ketujuh adalah qanaah. Baik suami atau istri harus saling qanaah, saling menerima. Ya, saling menerima kekurangan setiap diri kita. Ya, jangan kita selalu ingin menuntut hak dan kewajiban, tapi sementara kita sendiri juga tidak menuntut, sebagai suami tidak memberikan hak dan kewajiban dengan baik.
Ya, ini harus saling qanaah. Nah, kemudian yang kedelapan, memanggil dengan panggilan sayang. Maka Nabi mengatakan, kalau kita lihat Nabi memanggil Aisyah ya Humairah, merah-merahan. Ya kalau sekarang mungkin ayang beb, ya kan, ayang beb. Biasanya yang jadi masalah gini, di Indonesia ini di kita ya, apa namanya, biahnya satu lingkungan kita itu, kita sering dengar ayang beb atau ayang itu ketika masih pengantin baru. Begitu anak sudah 1, anak 2, 3, 4, bukan ayang beb lagi. Mata lu di mana gitu kan. Jadi kasar kalimat-kalimatnya. Nah ini untuk menghadirkan keharmonisan rumah tangga itu harus dicoba lah. Walaupun kita sudah usia mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun. Nggak ada masalah manggil istri kita ayang, manggil suami kita sayang. Ya, tapi ya panggilan yang menyenangkan maksudnya ya. Jangan mentang-mentang suaminya hitam manggilnya Hajar Aswad ya kan. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi dengan panggilan yang sayang ini yang disukai oleh suami, yang disukai oleh istrinya ya. Taib. Kemudian yang kesembilan yaitu toleransi, kepedulian dan solidaritas. Ini penting. Jadi ketika dalam rumah tangga tidak ada kepedulian, suami cuek kepada istrinya, istri tahu lagi sakit, cucian numpuk, diem aja. Ya kita tahu dalam Nabi SAW adalah memiliki akhlak yang terbaik karena khuluqul Quran. Nabi itu sampai menjahit sendiri. Nah, kan? Menjahit pakaiannya sendiri, yang sobek dibolong, yang bolong jahit pakaiannya dijahit sama Nabi. Padahal Aisyah bisa, istri Nabi banyak kok. Ya enggak? Istri Nabi kan banyak, enggak cuma kita kan cuma 4 umatnya. Nabi kan lebih dari itu. Dari riwayat mengatakan 9, ada yang mengatakan 12 dan seterusnya. Harusnya kan logikanya masa istri banyak itu nggak ada yang mau suruh menjahit, ya kan? Iya. Tapi dalam riwayat Nabi kadang menjahit sendiri, sendalnya putus dijahit sendiri, nggak nyuruh istrinya. Ini menunjukkan akhlak yang luar biasa, kepedulian Nabi kepada istri. Maka sebagai suami jangan mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang suami, kepala keluarga, nggak ada rasa kepedulian. Nah, itu akan menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Itu menghilangkan keharmonisasian di situ. Ya, apalagi kalau kita nyuci bareng, satu misal nyuci piring, istrinya yang bersihin pakai sabun, dia yang ngebilas sambil bercanda ayang beb dan seterusnya. Itu kan ada keharmonisasian ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sakralitas rumah tangga. Apa maksud sakralitas rumah tangga itu? Artinya semua dari 1 sampai 8 tadi, 1 sampai 9 ya. Itu dibingkai dengan pemahaman kita terhadap agama, dengan pemahaman yang benar. Maka kalau ini dibuat kuncinya di sini, sakralitas rumah tangga ini menjadi sebuah sakral, bahwa itu adalah apa yang kita lakukan itu didasari dengan dasar agama. Maka itu tidak mustahil ya. Ketika dalam tadi tanda-tanda ataupun hal-hal yang mengharmoniskan rumah tangga itu bisa kita akan lakukan dari poin 1 sampai 9. Ya, kuncinya adalah dibungkus dengan pemahaman agama yang benar, ya, dengan ilmu dengan baik. Maka itu semua akan bisa dilakukan. Karena paham hak dan kewajiban dengan baik ya pada sama satu sama lainnya, pada suami dan istri begitu. Taib, barakallahu fikum. Barangkali itu hal-hal poin-poin yang bisa kami sampaikan, hal-hal apa saja yang bisa menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Fadhol, Pak. Jazakumullah khairan Ustaz atas paparan mutiara ilmunya Ustaz. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya mungkin kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, dari para peserta ini Ustaz. Saya bacakan saja pertanyaan dari Pak Apri Maizal. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi campur tangan orang tua mertua dalam rumah tangga, yang mana terkadang merusak keharmonisan di rumah. Hal-hal sepele menjadi besar dan akhirnya memicu pertengkaran, Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Nah, ini juga satu hal yang perlu kita pahami para ayyuhal ikhwah, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat.
kehidupan rumah tangga yang harmonis memang di antara salah satunya ditunjang oleh kemandirian, ya. Ditunjang oleh kemandirian. Tadi seperti yang saya sampaikan poin 1 sampai 10 itu kalau kita mandiri artinya bisa di rumah kita sendiri tidak ngikut mertua, ya. Itu akan lebih maksimal. Karena kalau kita lihat, coba kita perhatikan. Di Quran ada surah namanya Al-Hujurat. Apa itu? Artinya kamar-kamar. Nah, kalau kita lihat, Nabi SAW, istrinya banyak, setiap istri itu diberikan masing-masing kamar. Ya. Dia tidak mesti rumah, satu rumah, tapi hanya kamar. Artinya, secara min haitsu sakan, dari sisi Nabi memberikan tempat tinggal, itu memang istri-istrinya diberikan tempat tinggal masing-masing. Ya, tidak ngikut mertua istilahnya. Kalau kita lihat, Nabi tidak ikut mertua, tidak ikut Abu Bakar, ya kan? Tidak ikut Umar, kan? Nabi sendiri. Istri-istrinya masing-masing diberikan kamar-kamar. Nah, ini idealnya seperti itu. Maka salah satu cara mensikapi supaya tidak campur tangan dalam kehidupan rumah tangga dari orang tuakah atau dari mertuakah, ya caranya kita harus misah, jangan ikut sama mertua. Boleh ikut sama mertua kalau memang kita satu izahnya di situ, kita tidak menjadi rendah di hadapan orang tua, di hadapan istri kita. Izahnya tetap kita ada sebagai suami, punya power, ya. Atau yang kedua, memang di situ kedua orang tuanya sudah sepuh. Kita harus merawat, ya kan? Entah mertua atau orang tua. Itu nggak masalah. Nah, tapi secara umum kaidahnya supaya tidak masuk dalam kategori pertikaian tadi, konflik tadi, kita harus mandiri, artinya punya rumah sendiri minimal. Ya syukur-syukur punya rumah sendiri, ya kalau nggak perlu ngontrak, ya. Jangan kemudian gabung sama mertua, apalagi mertua adik istri kita banyak, adik ipar kita mungkin di situ ada 6 atau ada 5 dan seterusnya. Ya otomatis konflik itu akan terus terjadi. Apalagi ya mohon maaf tadi, dari mertua kita, ayah, ibu mertua kita, adik-adik istri, semuanya awam terhadap agama. Semuanya bodoh terhadap agama. Wah sudah, tambah musibah dah tuh. Ya, pasti masalah akan terus berlanjut dan akan ada kalau kita tidak bisa menjadikan itu sebagai kita power, ya. Kita jadi power, itu nggak akan bisa itu. Jadi mau nggak mau harus mandiri. Ya, keluar dari rumah, kontrak, nah itu bisa baru maksimal. Tapi kalau tidak, dengan kondisi kita tinggal di mertua yang seperti tadi, yang nggak paham agama, ya harus berusaha diantaranya mengajarkan kepada orang tua atau mertua tentang agama. Tadi panggil guru, ikut kajian, atau satu keluarga kita ajak ngaji ke masjid mana gitu kan. Harus ada upaya itu. Karena kembali lagi dengan ilmu agama, maka insya Allah semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi? Ada lagi ini Ustaz, dari ibu cucu ini Ustaz. Saya bacakan Ustaz ya. Tayyib. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan suami yang cuek terhadap persoalan rumah tangga, termasuk persoalan anak? Harus bagaimana sikap istri? Masya Allah. Tayyib, barakallahu fikum, ya. Yang bertanya ibu cucu atau bapak cucu? Ibu kalau cucu ya. Tadi kayak ibu itu. Ya, ibu cucu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ini juga banyak memang dikeluhkan dari para istri, ya, ketika ada program-program parenting, dialog ya antara ahli parenting dengan para peserta, itu seringkali dikeluhkan masalah ini. Yang tadi suami tidak peduli, ya, tidak peduli terhadap pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan di rumah istrinya. Maka tadi saya sudah sampaikan dalam 10 hal yang menghantarkan keharmonisan keluarga itu, diantaranya sikap kita harus memiliki rasa toleransi, solidaritas yang tinggi, kepekaan yang tinggi terhadap kedua belah pihak tadi. Suami dan istri harus saling peka terhadap persoalan rumah tangga. Jadi kalau udah tahu istrinya itu lagi sibuk, ya, terus anaknya nangis, istrinya lagi di dapur, ya kita harus ambil alih. Jangan pernah malu sebagai seorang suami atau laki-laki menceboki anaknya. Ini jangan sampai nih kalau di antara peserta yang menjadi suami
nggak pernah nyebukin anaknya dari kecil gitu ya, nggak pernah artinya ngebuatin susu anaknya karena bangunnya jam 1 malam atau jam 2 malam gitu kan. Lalu istrinya nih jangan sampai, karena kita kalau berbuat seperti itu kita termasuk orang-orang yang tidak mengikuti sunnah. Ya, sunnah Nabi itu kan jelas. Hatta Nabi sendalnya lepas aja Nabi jahit sendiri, bajunya robek jahit sendiri. Padahal istrinya 9, kan? Istrinya banyak. Ya, jadi solusinya adalah pertama, suami yang seperti itu, satu, kita pertama harus sabar dulu. Sabar, ya. Yang kedua, terus ingatkan. Ya, diingatkan, dikasih tahu. Cara mengingatkannya pada saat posisi-posisi suami yang memang sedang lagi enjoy, ya, mungkin menjelang mau tidur, atau mohon maaf seperti habis hubungan badan, ya, ngobrol, ya. Jangan langsung tidur juga suami ini, kebanyakan kadang suami habis hubungan badan langsung ngorok. Ya, itu terjadi dialog seharusnya lebih bagus di situ karena emosi bisa terkontrol karena sudah melepaskan adrenalinnya gitu kan. Kedua-duanya itu jadi bisa terkontrol. Nah, saat itu kita kasih tahu. Ingat konsepnya surah Al-Asr tadi. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setiap persoalan kembalikan kepada 4 ini. Ya. Maka suami kita harus diingatkan, kemudian dengan kesabaran tadi, dengan kebenaran, saya sampaikan bahwa Rasulullah akhlak kesehariannya seperti itu tadi. Sampaikan kepada suami, takutnya suami tidak tahu ilmunya kan. Nah, yang berikutnya lagi ya tadi kembali kepada masalah ilmu. Suami diajak ngaji, suami diberikan ilmu, diajak untuk sama-sama belajar. Karena kalau kita lihat hari ini perkembangan kajian-kajian itu rata-rata yang banyak hadir ibu-ibu, para istri ya, yang laki-lakinya karena alasannya udah sibuk kerja dan segala macam. Padahal itu kalau kita bisa memberikan influence ya, seorang suami itu bisa memberikan influence kepada seorang istri ya, memberikan influence kepada suaminya dalam hal kebaikan, masya Allah. Ya, jadi solusinya satu sabar, yang kedua selalu ingatkannya dengan cara-cara yang tepat tadi, pas-pas posisi-posisi yang betul-betul suami lagi rileks. Ya, jangan kesan mengajari. Ingat nih, seorang suami itu paling anti diajari sama istrinya. Ini penting ya. Karena psikologi hari ini yang harus kita pahami. Karena kita bukan nabi. Ya. Kita bukan nabi dan rasul yang dijamin kemaksumannya, kesalahannya. Kita adalah manusia, makhluk Allah yang dhaif ya. Maka harus pintar-pintar kita cari yang tepat untuk cara mengingatkannya ya, jangan sampai tersinggung, jangan sampai suami merasa diajari, merasa direndahkan. Nah, maka tadi kan saya di poin-poin yang saya sampaikan harus saling menghormati ya, jadi saling menghargai. Tapi tentunya masih banyak hal lain, paling tidak itu yang menjadi coba dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah. Baik, ada lagi Pak Ansar? Iya, Ustaz, ada masuk lagi nih, Ustaz. Dari Ummu Haikal. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, suami tidak romantis, apakah keharmonisan bisa terwujud? Ya, baik. Tadi kan saya di poin materi saya sampaikan ya. Ya, ada poin harus menciptakan romantisisme tadi ya. Jadi kalau kita lihat di nomor berapa tadi yang saya sampaikan itu, bahwa kita harus membiasakan kepada istri kita itu adalah sikap-sikap manja gitu ya. Kemudian tadi di poin nomor berapa sebentar. Nah, berusaha menyenangkan pasangan ya. Berusaha menyenangkan pasangan kan itu diantaranya menghadirkan romantisasi. Juga termasuk panggilan sayang gitu ya, panggilan ayang. Nah, bagaimana suami yang tidak romantis? Ya memang ada istilahnya gini, karakter memang dia karakternya kaku, karakternya nggak bisa diajak ngobrol, kalau ngobrol sekecap dua kecap doang gitu ya, nggak bisa diajak diskusi segala macam ya. Nah, maka sebagai seorang istri, pertama tentunya konsepnya adalah ya kita harus sabar, tetap harus sabar dalam artinya Allah menciptakan suami seperti itu yang dihadiahkan untuk kita kan gitu. Kan itu takdir Allah yang tentukan. Kan pengennya kita dapat suami yang sempurna tuh. Ya kan, seperti yang tadi saya sampaikan, 10 itu pengen semuanya itu ada. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu. Nah, itu sebagai ujian, kita harus sabar.
Ya, kemudian kedua, juga bawakan ataupun disertakan kalau bisa ada forum-forum yang membuat ada kebersamaan keluarga. Contoh keluarga besar nih ngumpul setiap setahun 2 kali untuk acara masak-masak atau apalah barbecue gitu kan di puncak. Nah, dilibatkan tuh suami kita untuk harus hadir. Nah, supaya bisa ngobrol, diskusi dengan yang lain. Sering ada acara-acara seperti itu. Nah, kemudian dengan ilmu tadi kajian-kajian yang bisa menjelaskan bagaimana Nabi SAW begitu romantisnya kepada Nabi kita kepada istrinya yang memanggilnya Humairah, bahkan Rasulullah SAW kadang menggendong Aisyah radhiyallahu anha untuk balap lari ya dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali riwayat-riwayat menjelaskan. Maka artinya ketidakromantisan itu bisa kita munculkan melalui tarbiyah. Karena Islam itu solusi yang terbaik. Apapun masalahnya, Islam itu harga mati. Artinya masalah problematika rumah tangga apapun, Islam solusinya. Pasti akan ditemukan. Ya. Maka jangan pernah keluar dari Islam. Islam harga mati. Islam menyelesaikan semua persoalan. Tayyib. Nah, baik. Kiranya cukup Pak Ansor? Atau Baik, cukup ya? Kelihatannya pertanyaan lewat chat sudah tidak ada lagi, Ustaz, karena waktu juga mungkin, Ustaz. Ya. Barangkali terakhir Ustaz ingin menyampaikan Tayyib. Ikhtitamnya ya. Nah, barakallahu fikum para jamaah hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat. Pemirsa kasih kajian Islam Himayah di pagi menjelang siang ini. Apa yang tadi saya sampaikan adalah sebuah analisa atau sebuah keilmuan yang diajarkan dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW. Pada prinsipnya, prakteknya adalah kembali kepada kita. Sejauh mana kita mengimani apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentunya ana di sini sebagai pemateri juga bukan berarti ana khairum minkum. Ana menjadi yang terbaik di antara antum semua yang ikut dalam acara ini. Tetapi ana hanya sebagai wasilah untuk saling mengingatkan tadi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan di antara kita karena peringatan bagi orang mukmin itu sangat berharga. Sehingga ini adalah usikum wa nafsi. Pada prinsipnya, pada dasarnya saya sedang menasihati diri saya dan juga nasihat ini didengar oleh kaum muslimin wal muslimat di mana saja antum berada. Oleh karena itu, jadikan prinsip dalam hidup kita senantiasa berbuat baik, senantiasa jadikan kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Kita sebagai suami harus bisa beri manfaat kepada istri kita, bisa memberikan manfaat kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita, keluarga besar kita, tetangga kita, dan seluruh manusia yang ada di dalam kehidupan kita. Adanya kita begitu sangat diperhitungkan oleh manusia yang lain, karena kita dianggap menjadikan pencerah sebagai cahaya yang bisa menerangi di sekitarnya. Jangan sebaliknya, kita menjadi manusia yang dianggap sebagai problem. Adanya kita dianggap tidak ada, wujuduhu ka'adamihi. Kita ada di situ tapi orang menganggapnya tidak ada. Karena adanya kita dianggap menjadi troublemaker dalam setiap titik-titik kehidupan, dalam kehidupan sendi-sendi masyarakat. Barakallahu fikum. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Dari saya yang lemah, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalaulah pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana hendak obat dicari. Undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pemaparan materi pada kajian pada hari ini. Juga kami sampaikan kepada peserta kajian Kasih Himayah pada hari ini, jazakumullah khairan atas kehadirannya dalam kajian Himayah pada hari ini. Dan jangan lupa ikuti kajian-kajian Himayah di setiap hari Selasa jam 10 dengan narasumber-narasumber yang sudah kita jadwalkan. Baik, selanjutnya karena waktu juga yang membatasi kita,
kita akhiri saat kajian Baik. pada saat ini. Tentu saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sebagai MC atau moderator banyak kekurangannya. Kami akhiri dengan menutup doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد